ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La ilaha illallah wa la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Surat Ali Imran ayat 149 dan 150. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah subuh yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah pagi ini kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan langkah kaki kita, sholat kita, jemaah kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berselawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi ini kita sampai kepada ayat-ayat ya ayyuhallazina amanu yang ke-16 dalam Al-Quran. Ya, seperti yang ke-16. Ayat ini berisi larangan. Ya, seperti kita sampaikan, isi ayat itu dua, biasa larangan atau perintah. Nah, kalau kali ini berisi larangan kepada kita orang-orang yang beriman. Kata Allah dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang kafir, niscaya mereka akan mengembalikan kamu ke belakang kepada kekafiran. Lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi. Tetapi ikutilah Allah. Allah lah pelindungmu dan dialah sebaik-baik penolong. Pak Ibu yang dirahmati Allah, seruan ini kepada orang beriman merupakan larangan kepada kita untuk patuh terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ini berkaitan dengan sebuah peristiwa waktu perang Uhud di Madinah itu. Nabi Muhammad SAW terluka, gigi beliau itu berdarah, cukup parah lukanya waktu itu. Maka orang-orang munafik yang ada di sekitar itu yang juga masuk ke dalam pasukan kaum muslimin itu bersama orang-orang kafir Quraisy menyebarkan sebuah berita ke tengah-tengah pasukan muslim. Apa beritanya? Bahwa dia mengatakan, mengisukan bahwa Rasulullah SAW telah terbunuh perang Uhud itu. Apa juga kamu berjuang lagi? Nabi kamu sudah terbunuh. Begitu beredar isu di tengah-tengah pasukan muslim waktu itu. Maka di dalam semuanya itu pasukan muslim, orang-orang muslim, ada yang imannya masih lemah, ada yang sudah kuat dan lain sebagainya. Maka orang-orang yang imannya itu lemah, masih lemah waktu itu,
langsung berkata, nah kalau Rasulullah itu telah terbunuh, nanti kami akan balik ke Madinah dan akan menemui Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu orang munafik pertama di Madinah itu. Luar biasa munafiknya. Apa katanya? Untuk apa? Agar kita meminta, katanya, kepada Abdullah bin Ubay menjadi penengah, menjadi apa namanya itu, orang yang akan mendamaikan antara kita orang Muslim dengan siapa? Dengan Abu Sufyan, karena pimpinan pasukan kafir Quraisy waktu itu Abu Sufyan. Abu Sufyan belum masuk Islam. Minta kepada Abu Sufyan untuk apa? Agar mereka, Abu Sufyan dan pasukan dan pengikut-pengikutnya itu memberikan jaminan keamanan kepada kami, pada kita. Maka turunlah ayat ini untuk mendamaikan, untuk menenteramkan hati orang-orang Muslim waktu itu. Jika kondisi memang membutuhkan pertolongan, kata Nabi, maka pertolongan itu hanya minta kepada Allah. Jangan sekali-kali minta pertolongan kepada orang kafir. Kenapa? Karena orang kafir itu, orang munafik itu tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah berhenti menyesatkan umat Islam. Baik yang dirahmati Allah, kalau kita bawa ke dalam kehidupan kita saat ini, ya, ke dalam kehidupan kita saat ini, maka yang terjadi di tengah-tengah kita sudah seperti itu. Berbagai macam berita, isu yang dibuat sedemikian rupa, dibungkus isu itu, kabar itu dengan seperti sebuah kebaikan, tapi isinya untuk menyesatkan. Kita membaca di WA, kita lihat di media sosial itu, orang sekarang karena kepintaran, karena kecanggihan, bahasa seorang itu bisa ditukar, kata-kata seorang itu bisa ditukar. Seolah-olah si A yang berbicara dengan bahasa yang tidak mungkin itu dikatakannya. Ada itu. Ada seorang berbicara yang menurut logika kita, menurut pemikiran kita yang awam, nah mungkinlah orang itu mengatakan seperti itu. Nah, tapi itu dibuat orang. Dibuat orang. Makasih Ustaz. Dibuat orang itu. Ada berita yang mengatakan Ustadz ini ngomongnya seperti ini, Bapak itu ngomongnya seperti ini, yang omongnya itu berlawanan dengan apa yang biasa dilakukannya. Itu apa itu? Itu adalah usaha-usaha dari orang-orang yang tidak senang, yang tidak suka dengan perkembangan Islam ini. Maka kita berhati-hatilah, jangan terlalu patuh. Jangan kita patuh dan taat kepada orang-orang yang munafik, orang-orang yang tidak jelas apa yang agamanya, seperti apa pengamalannya. Itu banyak anak sekarang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Al-Fakhrur Razi menuturkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sebaik-baik penolong. Jadi kalau apapun yang kita hadapi, apapun yang menimpa kita, mintalah pertolongan kepada Allah. Cuma kadang-kadang kita tak sabar,
kesabaran kita yang kurang. Begitu diminta, begitu dapat. Tak mau seperti itu. Minta pertolongan itu wasta'inu bis sabri wassalah. Minta pertolongan kepada Allah itu dengan sabar. Pasti ditolong oleh Allah. Cuman kadang-kadang kan jalan penolong Allah memberikan pertolongan itu kepada kita, jalannya tidak sesuai, tidak seperti apa yang kita harapkan. Hari ini kita sakit, kita minta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah agar kita sembuh. Sudah 2-3 hari tidak sembuh juga, wah, tidak ditolong saya. Tidak begitu. Mungkin kesembuhan kita itu melalui macam-macam. Sudah berobat ke sini belum sehat, berobat ke sini belum, berobat ke sini. Nanti tanpa disangka-sangka ada sesuatu yang bertemu dengan kita pakai itu. Nah, melalui itulah Allah dengan sifatnya ya nafi' itu, yang menyembuhkan, ya itu memberikan kesembuhan kepada kita. Seperti itu. Dan apapun yang kita hadapi, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan pertolongan kepadamu dengan dalam segala sesuatu yang kamu inginkan. Karena Allah itu Maha mengetahui dan tidak akan tertutup daripadanya permohonan dan ketulusan hatimu. Jadi kita perlu bermohon kepada Allah itu dengan tulus, ikhlas, tulus. Ya, itu seperti ada Sabtu kemarin diterangkan oleh Ustadz kita bahwa kita beribadah mohon pertolongan kepada Allah itu dengan ihsan. Ini mohon pertolongan kepada Allah itu ihsan juga. Itulah orang yang bertakwa, orang yang beriman. Kita mohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, kita minta pertolongan kepada Allah, seolah-olah kita berhadapan, melihat kepada Allah. Kita tidak mampu melihat Allah, betul kita tidak akan mampu melihat Allah, tapi yakinlah bahwa Allah sedang melihat kita. Kita berbicara, kita mohon kepada Allah, yakinlah kita bahwa permohonan kita, permintaan pertolongan kita itu didengar oleh Allah. Karena Allah itu kan Maha mendengar, Maha melihat, Maha segala-galanya. Nah, jangan lupakan itu, apapun yang kita mohonkan. Karena tak ada tutup, tak ada hijab sesungguhnya antara seorang hamba dengan Khaliknya. Kalau betul-betul dia beriman kepada Allah. Dialah yang Maha Mulia. Allah tak pernah kikir dan memberikan pertolongan kepada kita. Tak pernah berhitung memberikan kebaikan. Kaum muslim, bapak-bapak dan ibu, kalau kita perhatikan, pernahkah rezeki kita ditahan oleh Allah? Tak pernah. Mau sholat kita, mau beribadah kita, mau tidak, yang namanya rezeki kita tak pernah ditahan. Kalaulah ditahan rezeki kita, dah mati kita. Tak ada lagi rezeki kita, mati kita. Tapi selama itu Allah tidak pernah kikir. Hanya kita saja yang kadang-kadang tidak mau mendekatkan diri kepada Allah, tak mau minta pertolongan kepada Allah. Maka kita minta pertolongan kepada manusia. Pada manusia itu kadang-kadang yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari baik, berpengaruh, padahal orang-orang itu orang munafik. Yang kalau kita dekat, percaya, mohon pertolongan kepadanya, kita akan dikembalikan secara berangsur-angsur, secara tidak sadar kita akan dijauhkan dari pengamalan agama kita. Macam-macam cara orang sekarang melalui media sosial, video yang dipotong-potong,
Ada beberapa cuplikan video di media sosial ini beredar. Yang satu ucapannya lain, yang satu lagi beda, dan itu konteksnya sesungguhnya berbeda. Kapan dia ngomong itu, tapi disatukan dalam sebuah video itu seolah-olah dia mengatakan seperti itu. Hati-hati kita. Itulah usaha-usaha orang kafir. Yang kedua, Allah itu dialah yang menolong. Allah itu menolong kita sebelum kita memohon pertolongan kepadanya. Karena dalam Al-Quran itu surat Al-Anbiya, katakanlah siapakah yang dapat memelihara kamu di waktu malam dan siang hari selain daripada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita baru saja terbangun. Mungkin bangun kita jam berapa tadi? Sore kita tertidur. Dalam tidur itu tak ada yang tahu kita apa. Kapan kita tidur pun kita tak tahu, Pak. Tak ada seorang pun kita yang tahu kapan kita tidur. Kalau dia mengatakan Amr lalu pukul 10 tadi malam, lalu Pak, tahu juga. Pukul 11, alun-alun Pak. Kalau masih tahu juga pukul 11 lalu. Tapi kita tak tahu apa-apa. Tak tahu apa-apa. Kalau masih tahu kita kudu balik hari, berarti kita masih bergolek-golek begini. Lalu. Nah itulah kuasa Allah kepada Allah menolong kita. Tidur itu sebuah nikmat yang luar biasa, merupakan pertolongan dari Allah. Kalaulah tak diberi kita tidur, orang sedang tidur itu lupa semuanya. Sakit hilang, susah hilang, pikirannya kacau hilang. Kenapa? Ada tidur. Makanya di rumah sakit itu ada orang yang ditidurkan karena sakitnya luar biasa, ditidurkan. Sehingga yang terlihat itu hanya monitor saja, tandanya dia masih hidup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka orang yang selalu minta pertolongan kepada Allah itu adalah orang-orang yang berbahagia karena dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah melarang kita, Allah melarang kita untuk patuh dan taat kepada orang-orang selain daripada di luar kita. Patuh, turut perintah mereka, turut apa kata mereka, mendengarkan perkataan mereka. Kalau gitu tak boleh kita bersosialisasi dengan mereka, tak ada larangan, boleh. Untuk masalah muamalah duniawiyah, kita boleh bersosialisasi dengan siapa saja, tak ada masalah. Membangun kampung ramai-ramai boleh, memajukan kebersihan ramai-ramai boleh untuk kemaslahatan kehidupan kita. Tapi yang tak boleh itu patuh, terutama sekali masalah akidah kita. Patuh dalam artian seperti kita sami'na wa ata'na, tidak seperti itu. Kita dengarkan mereka, mana yang bisa kita pakai, kita pakai. Jadi bukan tak boleh, silakan siapa saja. Karena di negeri kita ini kita hidup berdampingan dengan berbagai orang. Nah, yang tak boleh patuh itu kita mendengarkan, mengambil atau menerima apapun yang mereka katakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu seruan yang ke-16. Intinya kita jangan mentaati orang-orang kafir atau orang-orang munafik yang kalau itu kita lakukan, mereka itu akan mengembalikan kita kepada zaman jahiliyah. Orang-orang itu akan mengembalikan kita ke belakang kepada kekafiran. Tentu kita tidak mau
kembali kepada itu. Kalau kita kembali kepada kekafiran ke zaman-zaman jahiliyah itu, zaman-zaman jahiliyah modern ini, maka kita akan termasuk orang-orang yang merugi. Agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi, maka mintalah selalu pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Usikum wa nafsi taqwallah wal 'afwa minkum. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang belum minum